Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Rahman, Sarjana Pendidikan, salah satu salon guru penggerak yang ada di Kota Bima, tepatnya berada di angkatan ketiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual terkait dengan kegiatan coaching. Jadi, coaching ini merupakan suatu kegiatan untuk mengarahkan peserta didik menemukan potensi-potensi yang dimiliki oleh mereka sendiri, sehingga dengan potensi-potensi yang mereka miliki, mereka mampu menemukan jalan keluar dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak salah seorang siswa yang bernama Tri Widianti. Dia untuk saat sekarang berada di kelas 9 dan dia sedang merasa galau sekali. Jadi dia merasa galau karena untuk ada dua pilihan yang ada di depan dia untuk melanjutkan pendidikannya, di mana dia pribadi sendiri ingin melanjutkan pendidikannya ke sekolah umum, sedangkan kedua orang tuanya ingin membawa dia untuk menimba ilmu di salah satu pondok pesantren ternama yang ada di Kota Bima. Hal ini tentunya membuat Sitri ini merasa galau dan bimbang. Dia merasa sangat berat dengan pilihan ini, sehingga dia meminta bantuan kepada saya selaku guru mata pelajarannya di sekolah ini untuk mengarahkan dia menemukan solusi apa yang terbaik untuk dia, sehingga dengan keadaan yang dialami oleh Tri tersebut, saya melakukan kegiatan coaching, di mana dalam kegiatan ini saya selaku gurunya mengarahkan Sitri ini untuk menemukan potensi-potensi yang dimiliki oleh dia sendiri, serta dengan potensi-potensi yang dia miliki tersebut dia mendapatkan arahan sebaiknya dia akan melanjutkan pendidikannya kemana. Oke Bapak Ibu, untuk melihat secara lengkap kegiatan coaching ini, silakan disaksikan video berikut ini. Tri, ngapain kamu di sini? Ada apa? Oh, Pak Yas. Kebetulan saya baru ketemu Bapak di sini. Jadi ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Boleh saya minta waktunya sebentar, Pak? Oh begitu. Boleh. Tapi sepertinya sebaiknya kita bicarakan di dalam ruang guru saja ya. Baik, Pak. Oke Tri, ada apa sih sebenarnya nak? Bisa diceritakan ke Pak Guru? Jadi begini, Pak. Belakangan ini saya merasa galau, Pak. Galau. Apa yang membuat Tri galau sekarang? Jadi begini, Pak. Ada beda pilihan antara saya dan orang tua terkait sekolah lanjutan setelah tamat di sekolah ini, Pak. Oh begitu. Oke. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh tentang itu, apa tujuan Tri melakukan diskusi saat ini dengan Pak Guru? Saya sih hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Pak. Oke, solusi ya. Solusi seperti apa yang ingin Tri dapat? Untuk menentukan pilihan
yang terbaik buat saya tentunya Pak. Nah, menurut Tri, indikator keberhasilan dari pertemuan kita ini apa? Adanya pilihan tempat untuk saya Pak, mau melanjutkan kemana setelah saya tamat dari sekolah ini. Terus ada lagi. Saya bingung Pak, mengapa saya diperlakukan seperti ini oleh keluarga saya sendiri. Kira-kira apa yang harus saya lakukan Pak? Boleh kamu ceritakan ke Bapak apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa diperlakukan tidak adil Pak, dan merasa tidak disayang oleh keluarga saya Pak. Apa yang membuatmu merasa seperti itu? Jadi begini Pak, seluruh keluarga saya ingin saya melanjutkan sekolah ke pondok pesantren Pak. Sedangkan saya ingin tetap bersekolah di sekolah umum. Padahal kakak saya diberikan kebebasan untuk melanjutkan sekolahnya kemanapun dia mau Pak. Oh, begitu rupanya Tri ya. Nah sekarang begini, Bapak sekarang mau tahu cita-cita Tri di masa yang akan datang itu mau jadi apa sih? Saya sih ingin menjadi guru Pak. Wah, bagus sekali cita-citanya tuh. Nah, apakah orang tuamu setuju dengan cita-citamu tersebut? Sangat setuju Pak, karena orang tua saya juga merupakan seorang guru Pak. Nah, bisa Bapak tahu nggak sih kenapa kamu bisa bercita-cita mau menjadi seorang guru? Saya ingin menjadi guru karena guru disebut sebagai pahlawan walaupun tanpa tanda jasa. Kemudian menurut saya orang-orang sukses yang ada di seluruh dunia ini tidak akan bisa sukses tanpa bimbingan dari seorang guru Pak. Wah, baik sekali ya pemahamanmu tentang guru Tri. Terima kasih Pak. Nah, kalau kamu bercita-cita menjadi seorang guru, apa sih yang kamu punya atau apa kekuatan yang ada pada diri kamu untuk mencapai tujuan itu, Tri? Saya merupakan seseorang yang berprestasi dan patuh Pak. Nah, berprestasi. Prestasi apa sih yang pernah kamu raih? Selain juara di kelas, saya pernah mengikuti dan menjuarai lomba di tingkat yang lebih tinggi lagi Pak. Wah, bagus sekali tuh, Tri. Iya, terima kasih Pak. Nah, kira-kira hal apa saja sih yang bisa atau mendorong kamu bisa berprestasi seperti itu? Saya mau dan semangat untuk belajar Pak. Nah, sekarang gini, Tri. Apa alasan orang tuamu ingin kamu melanjutkan sekolahmu ke pondok? Jadi begini Pak, kedua orang tua saya berpikir jika saya sekolah di pondok pesantren, saya akan menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat saya. Serta di pondok ibadah saya akan lebih terawat Pak. Nah, bagaimana menurutmu tentang pendapat orang tuamu itu? Benar sih Pak, tapi saya rasa dengan saya bersekolah di sekolah umum, saya bisa juga seperti itu Pak. Oh begitu. Apa sih yang membuat kamu yakin dengan keadaan itu? Karena kedua orang tua saya adalah orang yang sangat disiplin dalam segala hal. Jadi, dengan kedisiplinan yang diterapkan oleh orang tua, saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, menurut Tri, apakah sejauh ini benar-benar efektif tindakan orang tuamu tersebut
untuk membuat kamu menjadi lebih baik lagi? Belum 100% sih Pak, karena memang di sini terkadang saya agak ngeyel, terlalu fokus sama HP saya, dan waktu belajar saya menjadi lebih sedikit, bahkan hilang Pak. Terus apa yang membuat kamu tidak ingin melanjutkan sekolahmu ke pondok pesantren? Saya rasa di pondok terlalu disiplin Pak, tidak boleh keluar sembarangan, kegiatannya full, tidak boleh memakai HP, dan tentunya jauh dengan orang tua dan keluarga di sini Pak. Semua kegiatan kita dipantau dengan cepat. Oke, Tri. Menurutmu hal-hal tadi hal positif apa hal negatif? Positif sih Pak, hanya saja saya tidak terbiasa dengan keadaan itu. Nah, sekarang begini. Apa alasan kamu mengatakan hal-hal itu adalah hal positif? Karena hal-hal itu tentunya dilakukan untuk kebaikan kita demi menjadi pribadi yang lebih baik lagi Pak. Nah, sekarang apa kendalamu sehingga kamu benar-benar tidak mau? Mungkin karena tidak terbiasa saja Pak. Nah, apakah harus terbiasa dulu untuk memulai hal-hal positif? Tidak juga sih Pak. Menurut saya kita akan terbiasa jika kita mulai melakukannya. Nah, Bapak setuju sekali dengan pendapatmu itu. Sekarang apa sih yang menurut Tri yang sangat penting dalam hidupnya Tri? Yang penting dalam hidup saya adalah bagaimana saya bisa mewujudkan cita-cita saya untuk membahagiakan kedua orang tua saya Pak. Wah, bagus sekali ya Tri. Nah, sekarang sampai dengan sekarang ini untuk mewujudkan cita-citamu itu, apakah ada hambatan yang dihadapi? Tidak ada sih Pak. Hanya saja untuk saat ini saya dan orang tua saya tidak sepaham terkait tempat untuk melanjutkan sekolah saya Pak. Oh gitu. Kemudian apakah Tri sudah pernah melakukan komunikasi dengan orang tuanya terkait dengan hal ini? Sudah sih Pak. Nah, kalau sudah, apa yang dikatakan oleh orang tuamu? Orang tua saya tetap bersikokoh untuk saya melanjutkan sekolah di pondok pesantren Pak. Nah, apakah kamu dalam komunikasi itu sudah memberikan keyakinan ke orang tuamu kalau dengan kamu bersekolah di sekolah umum, kamu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi? Sudah Pak, hanya saja orang tua saya tidak yakin karena melihat keadaan saya yang sekarang Pak. Nah, terkait keadaan seperti apa sih yang orang tuamu maksud? Seperti saya sering meninggalkan sholat, jarang mengaji, menghabiskan waktu yang lama dengan HP saya, dan lain-lain. Nah, hal-hal itu hal negatif atau hal positif? Negatif sih Pak. Nah, kalau kamu sudah sadar kalau itu hal-hal negatif, apakah dalam hatimu tidak ada niat untuk mulai mengurangi hal-hal negatif tersebut? Mau sih Pak. Nah, seharusnya memang seperti itu, Tri. Kamu harus sadar akan hal-hal negatif itu. Ayo usahakan itu. Iya Pak. Nah, sekarang gini, Tri. Apa usaha yang akan kamu lakukan untuk mengurangi hal-hal negatif tersebut? Saya akan membuat jadwal harian Pak. Jadwal harian. Jadwal harian apa yang kamu maksud? Jadwal kegiatan yang akan saya lakukan dalam keseharian saya Pak. Untuk apa kamu membuat jadwal tersebut?
agar saya punya patokan kegiatan apa yang akan saya lakukan sehari-hari, Pak. Nah, apakah hal itu akan efektif menurutmu? Insya Allah, Pak, karena menurut saya dengan membuat jadwal itu aktivitas saya akan lebih terawasi. Nah, rencana yang sangat baik sekali. Terima kasih, Pak. Nah, selain itu, apalagi yang ingin Tri lakukan? Saya akan berkomunikasi dengan Pak Saiful dan BP Sayap. Apa saja yang ingin kamu komunikasikan dengan Pak Saiful? Saya ingin meminta pendapat beliau terkait kegiatan-kegiatan yang membuat saya mengurangi kebiasaan negatif tersebut, Pak. Wah, bagus sekali ya. Kamu memang harus melakukan hal-hal itu. Siap, Pak. Oke, Tri. Nah, sekarang begini. Kamu kan sudah menceritakan kepada Bapak terkait dengan cita-citamu ingin menjadi seorang guru. Kemudian kamu sudah sadar terkait hal-hal positif serta negatif yang menjadi sebab orang tuamu ingin kamu melanjutkan sekolah ke pondok pesantren, dan tentunya tadi kamu ingin meraih hal-hal positif tersebut serta cita-citamu itu. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai hal itu? Saya akan mengkomunikasikan kembali dengan orang tua saya terkait dengan niat saya tersebut. Nah, apa saja yang akan kamu komunikasikan? Saya ingin memberitahukan kepada orang tua saya bahwa saya akan mengikuti arahan Bapak untuk melanjutkan studi saya ke pondok pesantren. Terus ada lagi? Selain itu, saya akan mulai berubah sikap saya agar terbiasa nantinya ketika saya berada di pondok. Wah, bagus sekali Tri. Bapak senang sekali mendengarnya. Ayo segera dilakukan ya. Baik, Pak, saya akan lakukan itu. Nah, sekarang siapa yang akan membantumu untuk mewujudkan hal itu? Saya akan meminta bantuan kakak saya untuk membimbing dan mengontrol kegiatan saya, Pak. Oke, bagus sekali. Kapan kamu akan memulai merubah perilaku ini? Saya akan mulai hari ini, Pak. Oke, bagus sekali Tri. Kamu memang harus segera merubah tingkah lakumu itu. Baik, Pak. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya, Pak. Dan mohon maaf karena sudah mengganggu waktu Bapak. Iya, nggak apa-apa. Pak Guru juga senang bisa membantu kamu untuk mencari solusi terkait dengan kegalauan itu. Iya, Pak. Sekarang saya jadi sadar bahwa orang tua saya mengarahkan untuk melanjutkan sekolah saya ke pondok pesantren karena dia sayang sama saya. Dia ingin saya menjadi orang yang lebih baik, yang bisa membahagiakan dia di dunia dan di akhirat. Dan sekarang saya sadar langkah apa saja yang bisa saya lakukan untuk meraih hal tersebut. Sekali lagi, terima kasih ya, Pak. Oke, iya sama-sama Tri. Oke Tri, Pak Guru mau masuk kelas dulu ya. Iya, Pak. Sekali lagi terima kasih, Pak. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik coaching yang telah kami lakukan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi buat rekan-rekan guru semuanya. Karena memang coaching merupakan salah satu solusi untuk memecahkan masalah dari peserta didik kita secara lebih baik. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih telah menonton video kami. Mohon masukan dan arahannya dan mohon diberikan di kolom komentar. Sekian, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.